Wa min ma'asil farji az-zina wal liwatu. Wa min ma'asil farji lan iku setengah sangking biro-biro maksiat farji. Az-zina utawi zina, wal liwatu lan wadi dubur, wal liwatu lan wadi dubur. Wa yuhaddu lan den had sapa al khurru wong kang merdeka, al muhsanu kang zina muhsan, zakaron padha uga wong lanang au unsa utawa wong wadon, dirajmi kelawan den balang, bil hijarati kelawan watu sifate watu al mu'tadilati kang sedengan, hatta yamutu sehingga mati sapa muhsan. Wa ghairuhu utawi liyane muhsan iku bimi'ati jildatin kelawan 100 cambukan. Wa tauriku sananten lan buang atau mengasingkan ing dalem setahun lil khurri keduwe wong kang merdeka. Wa binisfi dzalika lan kelawan separone mi'atu jildatin. Wa binisfi dzalika lan kelawan separone mi'atu jildatin lirraqiqi keduwe budak. Termasuk maksiat farji di sini adalah zina. Zina ini adalah dosa besar. Sebagaimana dalam firman Allah, apa itu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha fasa'a sabila. Jadi mendekati perbuatan zina ini tidak diperbolehkan. Baru deket-deket ya, berduaan antara cowok dan cewek ya. Dunia milik juga berdua, rasanya seperti itu. Tidak ada yang ganggu. Ini tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu, dosa ya. Maka nanti ketika ada orang yang mudah seperti itu, nanti ada pihak ketiga di situ. Ada pihak ketiga yang bantu nimbrung di situ. Oleh karena itu, di dalam masalah hal ini, zina, tentang keharaman dan bahaya zina tadi tentang masalah keharaman. Lalu bahaya zina atau hukumannya apa? Di situ Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zunada ya'tuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang berzina kelak di hari kiamat akan didatangkan. Bagaimana kondisinya? Tashta'illu furujuhum nara. Alat kelaminnya ini berkobar api. Jadi bulat-bulat berkobarkan api. Ya'rifuna bainal khalaiqi binatni furujihim. Makhluk yang lain, makhluk. Kalau bicara makhluk di sini bukan hanya manusia ya. Di situ ada golongan jin, ada hewan, para malaikat dan yang lainnya. Ini pada tahu kondisinya kalau dia ini seorang berzina, binatni furujihim, dengan bau yang tidak enak, bau tidak enak yang keluar dari alat kelaminnya tadi, bajin baunya. Ini jadi diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain. Belum segitu, balasannya yushabuna ala wujuhim ila nar. Wajahnya ditarik ke neraka. Jadi nariknya bukan pakai kaki, tetapi wajahnya yang digeret sampai ke neraka.
Lalu bagaimana setelah sampai di neraka? Fa idza dakhuluha yaksuhum malikun diru'an min nari lahu di'adiru zani minha alal jabalil asbaha rumada. Ketika sampai di neraka, kemudian dipakaikan baju oleh malaikat Malik. Baju yang di situ bahannya adalah dari api neraka, yang andaikan baju tadi itu diletakkan di gunung, niscaya gunung itu akan menjadi abu. Lalu bagaimana ketika di situ dipakaikan oleh orang yang berzina? Bagaimana kondisinya? Ketika di situ diletakkan di benda-benda yang padat seperti gunung-gunung itu jadi abu. Lalu kayak apa ini? Ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Insyaallah. Summa yaqulu malikun ma'asyiraz zabaniyah uku uyunaz zunada bimasamiri min nar kama nadharat uyunuhum dal haram. Kemudian malaikat Malik berkata kepada malaikat Zabaniyah. Apa perkataannya? Matanya orang yang berzina itu culek atau coblos dengan menggunakan paku yang terbuat dari neraka. Sebagai balasan, dia melihat sesuatu yang haram. Balasannya itu matanya dicoblos pakai menggunakan paku yang terbuat dari neraka. Wa ghullu aydiyahum kama mantat ilal haram. Tangannya dibelenggu sebagai balasan. Tangannya tadi menggapai sesuatu yang haram. Tangannya kemana-mana. Wa qayyadu arjulahum kama masyarral haram. Dan rantailah kakinya sebagaimana balasan dia ini berjalan ke tempat yang haram. Fayaf'aluna bihim. Maka di sini para malaikat Zabaniyah melaksanakan tugas tersebut. Ini adalah balasan daripada orang yang berzina. Maka di sini kita semua harus menjaga diri, terutama sampai yang sebagai kaum hawa harus jaga diri ketika di kampus harus jaga, terutama ketika misalkan di kampus waktu itu misalkan di kos-kosannya bebas, ibu kosnya tidak perhatian terhadap masalah hal tersebut, dibiarin. Maka dalam hal ini sampai harus bisa jaga diri, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan tersebut. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ya, karena di situ waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar daripada api neraka adalah manusia, wal hijarah, dan berhala. Ini bahan bakarnya. Kemudian termasuk maksiat farji berikutnya adalah al-liwat, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana kaumnya Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Kemudian dikembangkan dengan yang lain, di sini ada lesbi, ya, ada lesbi. Maka di sini, ya, hukuman daripada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut ini tidak akan dipandang oleh Allah. Mandang aja Allah tidak mau, tidak kerso. Padahal sebuah kenikmatan di surga besok adalah ketika seorang hamba, seorang mukmin itu bisa melihat Allah. Ini orang yang melakukan perbuatan ini tidak akan dipandang oleh Allah, apalagi memandang Allah. Nauzubillah. Terkait tentang masalah zina tadi, yaitu wa yuhattu al-hur al-muhsan. Orang yang zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah. Apa hukumannya? Yaitu hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Batunya tidak besar, tidak kecil, sedang-sedang.
sampai mati. Adapun bagi pezina yang ghairu muhsan, yang belum pernah nikah, maka dia kena hukum cambuk, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, dibuang selama 1 tahun, tidak boleh pulang di sini. Jadi zina yang dilakukan ketika posisi sudah menikah maupun belum, sama-sama di situ tidak enaknya. Oleh karenanya, sekira di situ kalian ini menyukai seseorang, minta izin sama orang tuanya untuk segera dihalalkan. Ya, ini. Iya, daripada berzina. Toh di situ misalkan misalkan ketika kuliah sudah kondisi nikah kan boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Atau di pesantren di situ juga ada yang membolehkan juga kondisi sudah nikah. Ya, ini. Yang penting di sini tidak sering disambang. Ya. Wa min halan iku setengah sangking wa asil farji ityanul bahaimi utawi nekani raja kaya, walau milkihi senajan miliki uang, wal istimna'u lan amrih ngetokake sebirma biyadi ghairil halilati kelawan tangane liyane wong halali, wal wat'u lan wati kumpul fil haidi ing dalem tingkah haid, awin nifasi utawa nifas, au ba'da ing qita'ihima utawa ing dalem sabadane mampete haid lan nifas, wa qabla al-ghusli lan ing dalem sadurunge adus, au ba'da al-ghusli utawa ing dalem sabadane adus tetapi bila niyatin kelawan tanpa niat, au ma'a faqdi syartin utawa ing dalem sepine syarat siji min syurutihi sangging pira-pira syarate ghusl mandi, wa takasyufu lan buka aurat indaman ing dalem sandinge wong yahrum kang haram, yahrum kang haram apa nadruhu oleh ningali men ilaihi maring al mutakasyif atau orang yang auratnya terbuka, au fil khulwati utawa buka aurat yang dalam tempat sepi, li ghairi gharadin karena tanpa tujuan, wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, au istidbariha utawa membelakangi kiblat, bibaulin kelawan bibis au ghaidin utawa biol, min ghairi hailin sangking tanpa aling-aling, au kana utawa ana apa hail iku bauda aduh, bauda iku aduh apa hail anhu sangking wong, aduh mau berapa jaraknya, aksara kelawan luwih akeh min salah sandi adro'in sangking 3 diro 3 depa, au kana utawa ana apa hail iku akola luwih sithik min sulusai diro'in sangking 1/3 diro, au kana illa fil mu'addi kejaba ing dalem panggonan kang den biasaake, lidzalika maring baul atau goib, wa taghawwatu lan bi'al alal kubri ing atase kuburan, wal bauli lan bibis fil masjid ing dalem masjid, walau fi ina'in senajan ing dalem wadah, wa alal mu'azzami lan ing atase panggonan kang den mulyaake, wa alal mu'azzami lan ing atase panggonan kang den mulyaake, wa tarkul khitani lan ninggal khitan,
ba'dal bulughi ing dalem sakbadane balik. Termasuk maksiat farji berikutnya adalah kumpul dengan hewan, meskipun miliknya sendiri, ini tetap tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh. Nah, coba-coba tidak boleh. Istimna juga di sini tidak boleh, termasuk maksiat. Kumpul saat kondisi haid atau nifas. Nah, ini misalkan kok suaminya besok adalah bukan basicnya agamis, tidak tahu tentang masalah seperti ini, maka sampean ini yang harus mengajarkan kepada suaminya. Kak, kalau kondisi haid nifas ini tidak boleh kumpul, lampunya lampu merah, tidak boleh terjadi, harus berhenti ya. Ibaratnya jalan itu kalau ada lampu merah ya berhenti, jangan jalan terus. Ini kewajiban sampean ini nanti. Maka di situ ya tergantung sampean apakah nanti suaminya besok sukanya yang orang agamis atau orang umum, nanti tergantung sampean nanti. 50. Okay. Maka dalam hal ini Rasulullah bersabda, ketika kok ini terjadi kumpul warna darahnya itu merah, maka wajib bersedekah pun senilai 1 dirham. Ketika darahnya warnanya kuning, maka harus bersedekah setengah dirham. Nah, sedekah di sini dengan dianggap di situ kalau seperti itu boleh. Enggak seperti itu. Maka ada konsekuensinya dalam qiraatul uyun. Di situ dijelaskan bacaannya orang dewasa ya. Bagaimana di situ dijelaskan bahwa ketika di situ kondisinya kok waktu seperti itu, nanti akan dampaknya terhadap anaknya. Anaknya bagaimana? Anaknya di sini ada cacatnya kalau jadi seperti anaknya. Kita kan tidak tahu ya kapan itu jadinya, tidak tahu. Oleh karena itu di sini harus dihindari. Atau di situ kumpulnya saat mampatnya darah belum mandi juga tidak boleh. Jadi tunggu sampai di situ mandi. Okay. Atau di situ kumpul saat sudah mandi, cuma niatnya belum. Meskipun toh di situ sudah menghabiskan air 1 sumur, habis semuanya, tapi niatnya belum, maka di sini tidak sah. Kenapa? Innama a'malu binniyat. Jadi sahnya sebuah amal itu adalah dengan niat di sini. Jadi jangan dipandang di situ menghabiskan air banyak kemudian cukup, enggak. Maka kembali. Ini ketika di situ jadi belajar tentang masalah kewanitaan ini sangat penting sekali. Makanya di situ ketika kok ada seorang suami tidak paham tentang masalah kewanitaan, wajib bagi seorang istri untuk belajar. Tapi kalau kok seorang suaminya ini tahu, maka yang mengajari adalah suaminya. Enaknya seperti itu, Pak. Ya, enaknya seperti itu. Maka di sinilah kadang-kadang saya itu ya diskusi masalah fikih seperti ini. Kadang-kadang di situ seperti LBM di dalam rumah sendiri. Nanti kalau tidak tahu tanya kakaknya, Abdul, Kak, di sini ada seperti ini dengan ribuan pendapat. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuknya. Atau di situ dalam masalah sepinya satu syarat. Contohnya gini, bahwa yang namanya mandi besar itu kan harus mengalirkan seluruh air ke seluruh tubuhnya. Ini misalkan di anggotanya di situ ada apa namanya catnya atau apalah, sehingga di situ tidak bisa masuk airnya, maka di sini juga termasuk mane. Yang di situ tidak boleh, tidak cukup ini. Oleh karena itu
Sampean yang suka chat dengan chat yang di situ tidak bisa masuk, ini harus hati-hati di sini. Hati-hati. Wa takashuf indaman yahrum nadhuru ilaihi, kemudian termasuk maksiat farji adalah membuka aurat di hadapan orang yang haram melihatnya. Nah, seorang wanita di sini harus jaga, jangan sampai di sini punya anggapan bahwa aurat ini ditutup ketika sholat dok, nanti di luar sana enggak. Jangan seperti itu ya. Ini maka di situ ada istilah wal hafizati furujahum. Oke, tujuannya ke sana gitu. Tujuannya harus tetap tutup aurat karena di situ nilai dari seorang wanita dilihat dari situ. Maka kalau situ sudah biasa terbuka, nilainya sudah beda lagi. Yang asalnya nilai 100 bisa jadi berbeda di sini nilainya. Kemudian buka aurat di tempat yang sepi juga buka. Kemudian dibuat video supaya pengen terkenal, supaya terkenal jadi artis lah. Maka ketika itu terjadi, selama video itu masih ada di situ, maka tetap dapat kiriman dosa. Kok yang membuat tadi, yang upload tadi meninggal, mati, maka di situ dapat kiriman terus. Ketika ada orang yang lihat dapat kiriman besarnya berubah dosa di sini. Atau di sini termasuk maksiat farji di selanjutnya adalah istiqbal ghibat atau istidbariyah, yaitu pipis atau goit biol dengan menghadap ke arah kiblat, kecuali di tempat yang sudah terbiasa tertutup. Contohnya di kamar mandi kamu menghadap kiblat bebas. Kenapa? Tertutup tempatnya. Tapi kalau tempat-tempat yang di situ kebetulan terbuka, pas ada pengajiannya di lapangan, mau karena kondisi hujan seperti ini, mau pipis cari tempat susah. Akhirnya ya udah di situ. Maka harus menghindari arah kiblat maupun sebaliknya, membelakanginya. Jangan sampai itu terjadi. Wa tagawat al-qabri, kemudian goit atau bi'al di atas kuburan. Pas kebetulan itu musuh buyatan. Akhirnya awas nanti kalau sampai itu mati tak bioli, tidak boleh di situ. Ya, karena di situ tempat mukhtarah tidak boleh. Atau pipisnya di masjid, ada pengajian, ya. Pas kebetulan karena makannya pagi, melihat penceramahnya ini adalah yang paling disukai. Akhirnya tempatnya di paling depan. Tidak tahunya kebanyakan pipis mau lewat tidak bisa diwadahi, akhirnya tidak boleh di sini. Tidak boleh di sini. Tidak boleh. Walau finain, meskipun berada di waktu suatu tempat. Wa al mu'adzami, atau bi'al pipis di tempat yang sangat mulia. Contohnya adalah tempat tua, sa'i,